Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarip Maulana dengan NPM 2031-2033. Di sini saya akan menjelaskan atau menjelaskan materi tentang review Python yang terdiri dari beberapa bab. Di antaranya, yang pertama, bab yaitu bab 3. Materi yang pertama tentang halo dunia interaktif, yang terlampir codingannya dan hasilnya. Kemudian materi yang kedua, kami ak- kami akan melihat setiap pernyataan baru secara terpisah. Pernyataan pertama adalah codingan terlampir username sama dengan input dalam kurung enter your name, dan hasilnya enter your name Jones. Yang kedua, codingan yang terlampir dan hasilnya. Yang ketiga, variabel. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa elemen yang menyimpan nama pengguna di atas disebut sebagai variabel disebut variabel? Karena nilai yang direferensikan dalam memori dapat bervariasi sepanjang masa program. Misalnya, kita dapat memodifikasi program Hello World untuk menanyakan nama sahabatnya kepada pengguna dan mencetak pesan selamat datang untuk sahabat tersebut. Jika kita mau, kita bisa menggunakan kembali variabel tersebut untuk menampung nama sahabat itu. Misalkan, contoh codingannya seperti ini dan ini contoh hasilnya. Dan materi selanjutnya yaitu operator penugasan. Salah satu aspek terakhir dari pernyataan yang ditunjukkan di bawah ini masih harus dipertimbangkan. Contoh codingannya yaitu username sama dengan input dalam kurung enter your name, ketik 2, ketik 1 dalam kurung, yaitu hasilnya. Kemudian codingan yang kedua dan codingan ketiga, begitupun hasil di bawahnya. Kemudian materi selanjutnya, komentar dalam kode merupakan praktik umum atau meskipun tidak secara universal untuk menambah komentar ke kode untuk membantu siapapun yang membaca kode memahami apa yang dilakukan kode tersebut, apa maksudnya. Keputusan desain apapun yang dibuat oleh program dan lain-lain, komentar adalah bagian dari sebuah program yang diabaikan oleh penerjemah Python. Itu bukan kode yang dapat dieksekusi. Sebuah komentar ditandai dengan karakter pagar di Python. Apapun yang mengikuti karakter tersebut hingga akhir baris akan diabaikan oleh penerjemah karena akan dianggap sebagai komentar. Misalnya, seperti codingan di bawah ini, yaitu pagar this is add comment. Name sama dengan input dalam kurung enter your name, pagar lagi di is owner comment. Di bawahnya print dalam kurung name, pagar lagi di is add comment to the end of the line, yang hasilnya di bawah ini. Kemudian lanjut ke bab berikutnya yaitu bab 4 tentang Python strings. Tampilan codingannya dan hasilnya. Kemudian materi selanjutnya, apa tipe itu string sharing? Dikatakan bahwa Python tidak diketik, tapi ini tidak sepenuhnya benar, seperti yang telah dinyatakan dalam bab sebelumnya. Ini adalah bahasa yang diketik secara dinamis dengan semua data memiliki tipe terkait. Tipe suatu item data seperti string menentukan tindakan apa yang boleh dilakukan terhadap data tersebut dan apa dampak dari berbagai string yang akan dilakukan. Misalnya efek pengguna operator petik plus petik akan bergantung pada tipe yang terlibat. Jika berupa angka, maka operator plus akan menjumlahkannya. Namun jika string terlibat, maka string tersebut akan digabungkan bersama-sama dan lain-lain. Dimungkinkan untuk mengetahui tipe apa yang saat ini
dimiliki suatu variabel menggunakan fungsi tipe dalam kurung bawaan. Fungsi ini mengambil nama variabel dan akan mengambil tipe data yang disampaikan oleh variabel tersebut. Misalnya seperti codingan di bawah ini. My strip bawah variabel sama dengan Bob's. Print tipe my variabel. Hasilnya di bawah ini. Kemudian materi selanjutnya, penggabungan string. Anda dapat menggabungkan dua string menggunakan operator petik plus petik, atau operator adalah operasi atau perilaku yang dapat diterapkan pada tipe yang terlibat. Untuk yang Anda bisa ambil satu string dan tambahkan ke string lain untuk membuat string ketiga baru. Contohnya terlampir di codingan berikut, yaitu string strip 1 sampai dengan petik good petik, kemudian string strip 2 sama dengan petik 2 die petik 2. String strip 3 sama dengan string strip 1 plus string strip 2. Kemudian print dalam kurung string strip 3, kemudian print dalam kurung strip hello plus word. Kemudian akan tampil hasilnya di bawah ini. Kemudian materi selanjutnya, terkadang berguna untuk mengetahui beberapa panjang sebuah string. Misalnya jika Anda mem- memilikinya, memasukkan string ke dalam antarmuka pengguna, Anda mungkin perlu mengetahui berapa banyak string tersebut akan ditampilkan dalam suatu bidang. Untuk mengetahui panjang string dengan Python yang Anda gunakan, fungsi len dalam kurung, misalnya seperti codingan di bawah ini dan hasilnya. Kemudian kemudian axing at charter, karena string adalah rangkaian huruf yang tetap, maka dimungkinkan untuk menggunakan tanda kurung siku dan n index atau posisi untuk mengambil karakter tertentu dari dalam string. Misalnya seperti codingan terlampir di bawah ini, my strip string sama dengan ketik hello world, print dalam kurung my string itu. Accessoring and support of chapter, mengakses subset karakter. Dimungkinkan juga untuk memperoleh subset dari string asli. String disebut sebagai substring. String asli hasil ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan notasi tanda kurung siku, tetapi menggunakan untuk menunjukkan titik awal dan akhir dari sebuah string. Jika salah satu posisi dihilangkan, maka awal atau akhir string diasumsikan tergantung pada penghilangnya. Misalkan codingan terlampir di bawah ini dan hasilnya. Kemudian materi selanjutnya, string berulang. Kita juga bisa menggunakan operator petik bintang petik dengan string. Dalam hal string ini berarti mengulangi string yang diberikan beberapa kali. Ini menghasilkan string baru yang berisi string hasil yang diulang sebanyak n kali. Misalnya contoh codingan terlampir dan hasilnya. Materi selanjutnya, memisahkan string. Persyaratan yang sangat umum adalah kebutuhan untuk membagi sebuah string menjadi beberapa string terpisah berdasarkan karakter tertentu seperti spasi atau koma. Hal ini dapat dilakukan dengan fungsi split dalam kurung yang menggunakan string untuk digunakan dalam mengidentifikasi cara memisahkan string menerima, misalnya codingan terlampir di bawah ini beserta hasilnya. Kemudian menghitung string. Dimungkinkan untuk mengetahui berapa kali suatu string diulang pada string lain. Ini ini dilakukan dengan menggunakan operasi count dalam kurung, misalnya codingan di bawah ini dan hasilnya. Kemudian codingan yang kedua dan hasilnya. Kemudian satu string dapat menggantikan substring di string lain. Ini dilakukan dengan menggunakan rep reflect dalam kurung metode pada sebuah string. Misalnya codingan terlampir di bawah ini, welcome strip messenger dalam kurung hello world, print dalam kurung welcome strip merchant reflex dalam kurung hello goodbye. Maka hasilnya seperti di bawah ini. Kemudian materi selanjutnya, menemukan substring. Anda dapat mengetahui apakah satu string merupakan substring dari string lain menggunakan metode finds. Metode ini mengambil string kedua sebagai parameter dan memeriksa apakah string tersebut ada dalam string yang
menerima metode find. Misalnya codingan terlampir di bawah ini dan beberapa codingan di bawah ini dan hasilnya. Nah, kemudian memasuki materi selanjutnya string Python PK huruf besar strip kecil. Dalam Python string petik I besar petik tidak sama dengan string petik L petik titik dua titik koma. Satu berisi huruf kecil petik I besar petik dan satu lagi berisi huruf besar petik L petik. Jika peka huruf besar strip kecil tidak menjadi masalah bagi Anda, maka Anda harus mengonversi string apa yang ingin Anda bandingkan menjadi huruf besar atau kecil sebelum melakukan pengujian apapun, misalnya menggunakan lower dalam kurung seperti pada contoh codingan di bawah ini dan hasilnya. Pemformatan string. Python menyediakan sistem pemformatan canggih untuk string yang berguna untuk mencetak informasi atau mencetak informasi dari suatu program. Sistem pemformatan string menggunakan string khusus yang dikenal sebagai string format yang bertindak sebagai pola yang menentukan bagaimana string akhir akan ditata. String format ini dapat berisi placeholder yang akan diganti dengan nilai sebenarnya. Saat string akhir dibuat, sekumpulnya nilai dapat diharapkan ke string format untuk mengisi placeholder menggunakan metode format. Contoh paling sederhana dari format string adalah yang menyediakan satu placeholder yang ditandai dengan dua kurung kurawal, misalnya seperti ini. Berikut ini adalah format string dengan pola halo diikuti dengan placeholder. Contoh seperti codingan di bawah ini beserta hasilnya. Oke, kemudian perhatikan bahwa pernyataan import perlu disertakan di awal program karena template tidak disediakan secara default di Python. Mereka harus dimuat dari perpustakaan fitur string tambahan. Perpustakaan ini adalah bagian dari Python, tetapi Anda membutuhkan beritahu Python bahwa Anda ingin mengakses fasilitas string tambahan ini. Kami akan kembali ke pernyataan import nanti di buku ini. Untuk saat ini hanya kecuali bahwa itu diperlakukan untuk mengakses fungsionalitas template. Template itu sendiri dibuat melalui fungsi string template. Itu string tersebut ke string fungsi template dapat berisi karakter apapun ditambah variabel template yang ditandai dengan karakter dolar diikuti oleh nama variabel tersebut. Contohnya seperti codingan di bawah ini beserta hasilnya. Selanjutnya bab 5. Bab 5 numbers, booleans and none. 5.1 integers. Integers di bawah ini berikut contoh dan hasilnya. Kemudian materi selanjutnya, converting to inch dimungkinkan untuk mengubah tipe lain menjadi bilangan bulat menggunakan fungsi int untuk misalnya jika kita ingin mengubah string menjadi int dengan asumsi string tersebut berisi a bilangan bulat, maka akan dapat melakukan ini menggunakan fungsi int, misalnya codingan di bawah ini. Ini bisa berguna bila digunakan dengan fungsi input. Fungsi input selalu mengambilkan string. Jika ingin meminta user untuk menginput bilangan bulat, maka kita perlu mengonversi string yang dikembalikan dari input berfungsi menjadi input. Kita dapat melakukan ini dengan membungkus panggilan ke input fungsi dalam panggilan ke fungsi, misalnya codingan seperti bawah ini dan hasilnya. Kemudian floating point numbers, bilangan real atau bilangan floating point dipresentasikan dalam Python menggunakan A754 format angka floating point biner posisi ganda. Sebagai besar Anda melakukan tindakan perlu mengetahui hal ini, tetapi ini adalah sesuatu yang dapat Anda cari dan baca jika Anda mengharapkan tipe yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan floating point disebut float. Python mewakili angka floating point menggunakan titik desimal untuk memisahkan bagian bilangan bulat dari bagian pecahan suatu bilangan, misalnya seperti codingan dan hasil yang terlampir di bawah ini. Kemudian converting to false seperti hal bilangan bulat
dimungkinkan untuk mengubah tipe lain seperti int atau string menjadi a mengambang. Hal ini dilakukan dengan menggunakan fungsi float seperti contoh codingan beserta hasilnya di bawah ini. Kemudian converting an input string into a floating point number. Seperti yang telah kita lihat, fungsi input mengembalikan sebuah string. Apa yang terjadi jika kita mau menggunakan masukkan angka floating point atau real. Seperti yang telah kita lihat di atas, sebuah string dapat juga menjadi bilangan floating point menggunakan fungsi float. Dan oleh karena itu, kita dapat menggunakan pendekatan ini untuk mengubah memasukkan dari penggunaan menjadi float. Contoh codingan dan hasilnya di bawah ini. Kompleks number bagian real bilangan A adalah bilangan real yang dijumlahkan ke bilangan murni. Nomor imaginer bagian imaginer suatu bilangan atau B adalah koefisiensi bilangan real murni. Nomor imaginer huruf J digunakan dalam Python untuk mewakili bagian imaginer dari bilangan tersebut. Misalkan contoh codingan di bawah ini dan hasilnya. Kemudian Boolean values Python mendukung tipe lain tipe lain yang disebut boolean. Tipe boolean hanya bisa menjadi salah satu benar atau salah dan tidak ada yang lain. Perhatikan bahwa nilai-nilai ini benar dengan huruf kapital T dan salah dengan huruf kapital F. Benar dan salah dalam Python bukanlah hal yang sama dan tidak mempunyai arti tersendiri. Setara dengan kelas int atau float. Untuk boolean adalah bold. Untuk berikut mengilustrasikan penyampaian dua nilai boolean ke dalam sebuah variabel. Contohnya seperti codingan di bawah ini dan ada hasilnya. Tipe boolean sebenarnya adalah subtipe integer, tetapi hanya dengan nilai saja dan benar salah, sehingga mudah untuk menerjemahkan keduanya menggunakan fungsi int dan bool untuk mengonversi dari boolean ke integer dan sebaliknya. Untuk contoh codingan di bawah ini dan adapun hasilnya. Anda juga dapat mengkonversi string menjadi boolean selama string tersebut mengandung keduanya benar atau salah dan tidak ada yang lain. Misalnya seperti codingan di bawah ini dan hasilnya. Kemudian seperti penjumlahan, penggunaan perkalian dan pembagian dan lain-lain dalam Python, mereka mewakili dikirim oleh satu atau dua karakter tabel berikut menggunakan Python. Berikut contoh gambarnya dan materi selanjutnya integer operation. Dua bilangan bulat dapat dijumlah menggunakan plus, misalnya 10 plus 5. Dua bilangan bulat dapat dikurangi dalam kurung 10 min 5 dan dialihkan 10 kali 4. Operasi seperti tambah, koma, strip, dan kali antar bilangan bulat selalu menghasilkan hasil bilangan bulat. Hasil ini diilustrasikan di bawah ini. Contoh seperti codingan di bawah ini dan contoh hasilnya. Floating point number operators. Kita juga memiliki operasi kelipatan, pengurangan, penambahan, dan pembagian yang tersedia untuk operasi pengembangan angka poin. Semua operasi ini menghasilkan angka floating point baru. Contoh seperti codingan di bawah ini dan hasilnya. Integers and floating point operasi apapun ini melibatkan bilangan bulat dan bilangan floating point akan selalu menghasilkan angka floating point. Artinya jika salah satu sisi dari suatu operasi seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan kelipatan adalah bilangan floating point, maka hasilnya adalah A nomor titik mengambang. Misalnya diberi bilangan bulat 3 dan floating point angka 0,1. Jika kita mengalihkan, maka kita dapat mendapatkan angka floating point. Contoh seperti codingan di bawah ini dan hasilnya. Kompleks number operation tentu saja Anda bisa menggunakan operator seperti perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian bilangan kompleks, misalnya seperti codingan di bawah ini dan hasilnya. Non-value Python memiliki tipe khusus non-typen dengan nilai tunggal non. Ini digunakan untuk mewakili nilai 0 atau ketidakan ini atau ketiadaan. Ini tidak sama dengan false atau string kosong atau O. Itu adalah suatu yang tidak bernilai. Itu bisa digunakan ketika Anda perlu membuat variabel tapi memiliki nilai awal. Untuk contoh codingan di bawah ini. Anda kemudian dapat mengaji kebenaran non menggunakan is and is not for seperti codingan di bawah ini dan hasilnya. Beberapa contoh penggunaan nilai tidak ada operator adalah dan bukan diberikan di bawah ini seperti codingan di bawah ini dan hasilnya. Bab 6 Flow of control
using if statements dalam bab ini. Kita akan membahas pernyataan if dan Python. Pernyataan ini digunakan mengontrol alur eksekusi dan dalam sebuah program berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi-kondisi ini merupakan titik pilihan yang dievaluasi menjadi benar atau salah. Untuk melakukan evaluasi ini biasanya digunakan operator perbandingan, contohnya untuk memeriksa apakah suhu lebih besar daripada nilai ambang tertentu. Dalam banyak kasus, perbandingan ini perlu mempertimbangkan beberapa nilai dan dalam situasi-situasi ini, operator logika dapat digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih ekspresi perbandingan bersama-sama. Seperti di bawah ini, working with an if statement ini sangat penting dalam Python. Bahkan tata letak kode sangat penting dalam Python. Identasi digunakan untuk menentukan bagian kode harus dikaitkan dengan bagaimana kode lain. Contoh seperti codingan dan hasil di bawah ini. Perhatikan bahwa tidak ada dari baris yang diidentifikasi yang diskusi hal ini terjadi karena kedua baris yang diidentifikasi tersebut terkait dengan pernyataan if dan hanya akan dieksekusi jika kondisi boolean menghasilkan atau mengembalikan nilai benar. Namun pernyataan print atau by tidak termasuk dalam pernyataan if. Pernyataan ini hanya merupakan pernyataan berikutnya yang akan dieksekusi setelah pernyataan if dan pernyataan print yang terkait selesai dieksekusi. Jadi ini dari teks di atas adalah bahwa dalam Python baris yang diidentifikasi ada dalam blok if hanya akan dieksekusi jika kondisi menghasilkan true. Jika kondisinya false, maka baris-baris tersebut akan dilewati. Namun, pernyataan di luar blok if akan selalu dieksekusi terlepas dari hasil dari kondisi F. Contoh, else in and if statement, kita juga dapat mengidentifikasikan bagian else dari sebuah pernyataan if. Ini adalah elemen opsional yang dapat dijalankan jika bagaimana kondisi dari pernyataan if menghasilkan false. Sebagai contoh, codingan di bawah ini dan hasilnya. The use of elif dalam beberapa kasus mungkin ada beberapa kondisi yang ingin Anda uji. Dengan setiap kondisi diuji, jika kondisi sebelumnya gagal, skenario else if ini didukung dalam Python oleh elemen elif. Dalam pernyataan F, elemen elif dalam menyatakan mungkin bagian if dan data sebelumnya bagian else jika ada format adalah sebagai berikut, seperti codingan dan hasil di bawah ini. Ekspresi if adalah bentuk singkat dari pernyataan if yang mengembalikan sebuah nilai. Sebenarnya perbedaan antara ekspresi dan pernyataan dalam bahasa pemrograman adalah itu. Ekspresi mengembalikan nilai, pernyataan tidak. Sebagai contoh, jika kita ingin menentukan apakah seorang adalah remaja atau tidak, maka kita mungkin akan memeriksa apakah merasa berusia di atas 12 tahun dan di bawah 20 tahun. Kita bisa menulisnya sebagai berikut, contoh codingan dan hasilnya di bawah ini. Dalam bahasa ini kita akan melihat log, while, dan log for yang tersedia dalam Python. Log ini digunakan untuk mengawal pelaksanaan berulang-ulang pernyataan yang dipilih. Seperti while adalah struktur pengulangan dalam pemrograman yang memungkinkan suatu atau lebih pernyataan kode dijalankan berulang kali selama kondisi uji tetap benar. True, log ini berguna ketika jumlah pengulangan tidak diketahui sebelumnya dan kode perlu dijalankan sampai kondisi tertentu terpenuhi. Misalkan semua nilai bilangan bulat antar O dan 9 akan digunakan untuk mengulang sebuah blok kode untuk proses ketika hitung terakhir dalam urutan tersebut telah tercapai, log akan berhenti, seperti codingan dan hasil di bawah ini. Salah satu hal yang mungkin Anda perhatikan adalah bahwa dalam log while kita dapat terbatas untuk meningkatkan variabel hitungan sebanyak satu. Kita hanya kebetulan melakukan sebagai contoh, kita bisa memutuskan untuk menambahkan hitungan sebanyak 2 setiap kali log berputar. Ide yang sangat umum. Sebenarnya fungsi rank memungkinkan kita melakukan hal ini. Argumen ketika yang 3 yang dapat diberikan ke fungsi rank adalah nilai untuk menambahkan variabel log setiap kali log berputar. Contohnya seperti codingan dan hasilnya di bawah ini. For log, salah satu variabel menarik pada log for adalah penggunaan wildcard atau tanda ketik strip ketik sebagai pengganti variabel log. Ini berguna untuk jika hanya terkait untuk melakukan pengulangan
sejumlah tertentu dan tidak peduli dengan nilai hitung lob itu sendiri. Misalnya seperti codingan di bawah ini dan hasilnya. Break lob statement. Biasanya sebuah pernyataan pengawas pernyataan if di tempat pada pernyataan break sehingga pernyataan break tersebut diterapkan secara bersyarat ketika sesuai. Ini ditunjukkan di bawah ini untuk mengaplikasi sederhana di mana pengguna diminta untuk memasukkan sebuah angka yang mungkin berada dalam rentang yang ditentukan oleh love for. Jika angka tersebut berada di dalam rentang, maka kita akan mengulang sampai nilai ini tercapai dan kemudian mengakhiri loop. Itu adalah menghentikan proses lebih awal tanpa memproses nilai-nilai dalam loop seperti codingan dan hasilnya di bawah ini. Continue loop statement, sebuah penjaga pernyataan. Ia dapat digunakan untuk menentukan kapan pernyataan continue harus dijalankan seperti hal dengan pernyataan break. Pernyataan continue dapat ditempatkan di mana saja dalam tubuh konstruksi pengulangan. Ini berarti Anda dapat memiliki beberapa pernyataan yang akan dijalankan untuk setiap nilai dalam urutan dan beberapa pernyataan yang hanya dijalankan ketika pernyataan continue tidak dijalankan. Hal ini diperhatikan di bawah ini dalam program ini. Pernyataan continue hanya dijalankan untuk angka ganjil sehingga dua pernyataan print hanya dijalankan jika nilai i dan genap. Contoh seperti codingan dan hasilnya di bawah ini. Log with else, sebuah log for dapat memiliki blok else opsional di akhir log. Begini, else ini dijadikan hanya jika dan hanya jika semua itu item dalam urutan proses log for menggunakan gagal memproses semua elemen dalam log jika karena suatu alasan terjadi kesalahan dalam program Anda. Misalnya jika Anda kesalahan sintaksis atau jika Anda menghentikan loop. Jika kita menjalankan kode di bawah dan memasukkan nilai integer 7 sebagai angka yang akan diperiksa, maka blok else akan dijalankan karena uji if dalam pernyataan for tidak pernah benar dan dengan demikian log tidak pernah ditentukan dalam sebuah nilai proses seperti codingan dan hasilnya di bawah ini. This role game. Program singkat berikut ini mengilustrasikan bagaimana loop while dapat digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan bagian utama kode. Dalam permainan ini kita akan terus mengocok sepasang dadu sampai pengguna menunjukkan bahwa mereka tidak ingin mengocok lagi. Kami menggunakan model acak untuk ini yang akan dibahas dan bab berikutnya. Ketika ini hal terjadi, loop akan berhenti ketika ia menjalankan kode di bawah ini. Hasil dari pengocok dari dua tampilan program ini akan terus melanjutkan pengulangan dan mencetak dua nilai dadu sampai pengguna menunjukkan bahwa mereka tidak ingin mengocok dadu lagi seperti codingan dan hasilnya di bawah ini. Kemudian bab 11, Functional in Python, which are function. Functions adalah blok kode dalam pemrograman yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu. Function untuk mengelompokkan sejumlah pernyataan agar dapat dieksekusi secara bersamaan dengan memberi nama pada blok kode tersebut. Dengan menggunakan fungsi, kita dapat memanggil dan menjalankan kumpulan pernyataan tersebut tanpa harus menulis ulang setiap kali diperlukan. Fungsi juga dapat menerima input, argumen, dan mengembalikan output nilai kembali setelah menjalankan operasi tertentu. Dalam bahas program, fungsi membentuk dalam mengorganisir dan mengolah kode, pembuatannya lebih mudah dimengerti dan mengurangi redundansi dalam penulisan kode. Berarti materi di bawah ini, fungsi ini disebut print yang ketika dipanggil juga dikenakan sebagai maka menjalankan ini fungsi akan mencetak string tersebut, tetapi kita bisa memodifikasi seperti di kode di bawah ini sesuai kebutuhan seperti codingan dan hasil di bawah ini. Retrieving values from function sangat umum ingin mengembalikan nilai dari suatu fungsi dari Python menggunakan pernyataan return split ya. Setiap kalinya pernyataan return ditemui dalam suatu fungsi, maka fungsi tersebut akan berakhir dan mengembalikan nilai-nilai yang berada setelah kata kunci return tersebut. Ini berarti jika suatu nilai disediakan, nilai tersebut akan tersedia untuk kode pemanggilan manapun. Sebagai contoh berikut adalah fungsi sederhana yang mengkuadratkan nilai yang diberikan padanya. Contoh seperti codingan di bawah ini dan hasilnya. Selain itu, kita juga dapat mengembalikan beberapa nilai dari suatu fungsi. Sebagai contoh dalam fungsi swap berikut, urutan parameter yang diberikan akan ditukar ketika nilai-nilai tersebut dikembalikan seperti codingan dan hasilnya di bawah ini. Sebenarnya, hasil yang dikembalikan dari fungsi swap adalah
apa yang disebut sebagai tuple yang merupakan cara sederhana untuk mengumpulkan data bersama. Artinya kita juga dapat menulis sebagai berikut seperti codingan di bawah ini. Kemudian string sejauh ini. Fungsi-fungsi contoh kita belum termasuk dalam dokumen string. Hal ini karena string bersifat opsional dan fungsi-fungsi yang telah kita tulis sangat sederhana. Namun, kita fungsi menjadi kelompok dan mungkin melihat beberapa parameter dokumen yang diberikan dapat menjadi lebih penting. Dalam contoh berikut, string digunakan untuk menjelaskan perilaku fungsi dan bagaimana parameter digunakan. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat memastikan bahwa integer yang valid akan dikembalikan kepada kode pemanggil, seperti codingan di bawah ini beserta hasilnya. Hal ini dapat dilakukan dengan sangat mudah di Python. Yang diperlukan hanya deklarasi nilai default dalam header fungsi bersama dengan nama parameter tersebut. Jika sebuah nilai disediakan untuk parameter tersebut, nilai itu akan menggantikan nilai default. Jika ada nilai yang disediakan saat fungsi dipanggil, maka nilai default akan digunakan. Sebagai contoh, kita dapat modifikasi fungsi greater dari berbagai sebelumnya untuk memberikan pesan default seperti log, long, and control, seperti codingan di bawah ini dan hasilnya. Sebagai contoh, positional and keyword argumen beberapa fungsi di Python dipindahkan sedemikian rupa sehingga argumen-argumen untuk metodenya dapat diberikan menggunakan sejumlah variabel dan argumen fungsi atau kunci. Fungsi-fungsi tersebut memiliki dua argumen args dan cores untuk menggunakan posisi dan argumen. Mereka juga berguna jika tidak tahu persis berapa banyak argumen atau banyak kunci yang disediakan. Contoh fungsi my seperti codingan di bawah ini dan hasilnya. Perhatikan Perhatikan kunci digunakan untuk argumen tidak bersifat tetap. Jika dikasihkan metode yang hanya menggunakan salah satu args atau works tergantung pada kebutuhan Anda seperti yang kita lihat fungsi greater di atas, misalnya codingan dan hasilnya di bawah ini. Kemudian berikut semua fungsi telah kita definisikan dalam bab ini memiliki mana yang nama-nama yang dapat diakses seperti greater atau get, integer input, dan lainnya. Ini berikut kita dapat merujukkan dan menggunakan fungsi-fungsi ini sebanyak yang kita inginkan. Python memberikan opsi lain saat mengidentifikasikan sebuah fungsi. Kita dapat mengidentifikasikan sebuah fungsi tanpa nama. Fungsi tanpa nama adalah fungsi yang tidak memiliki nama dan hanya digunakan pada titik dan di mana ia didefinisikan. Fungsi tanpa nama ini didefinisikan menggunakan kata kunci lambda dan karena itu juga dikenakan sebagai fungsi seperti contoh codingan di bawah ini. Dalam contoh ini, definisi lambda menunjukkan bahwa ada satu parameter untuk fungsi tanpa nama dan bahwa tubuh fungsi didefinisikan setelah tanda titik dua yang mengalihkan i. Untuk memanggil fungsi, kita dapat mengakses fungsi yang disampaikan dalam variabel double dan kemudian menggunakan tanda kurung dan meninggalkan fungsi tersebut memberikan nilai yang digunakan untuk parameter contoh codingan dan hasilnya di bawah ini. Oke, cukup sekian penjelasan review Python yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.